Waktu sudah pukul 7 tepat, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Apa kabar semua? Saya doakan semuanya tentu dalam keadaan sehat, sentosa, dan bahagia selalu ya. Ada beberapa wajah baru, ada yang belum saya kenal, salam kenal semuanya. Dan juga ada beberapa wajah yang lama yang sudah menjadi langganan istilahnya ya di Communicating Online Class setiap Sabtunya. Dan juga langganan di kelasnya Master Ferry ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tentu perkenalkan dulu nama saya Tony Saputra sebagai COO atau Chief Operating Officer dari Communicating Academy dan juga sebagai host untuk kegiatan malam kita hari ini, yaitu kita akan belajar banyak. Dan saya ucapkan dulu selamat datang dan terima kasih tentunya kepada Ibu Bapak teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir malam-malam kita berkumpul di sini secara online ya. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Spesial hari ini tanggal 7. Nah, bulan 7 jam 7 kita mulainya. Kita akan membahas nih yang spesial tentunya yaitu normal baru dengan neo akupuntur, real or fake. Nah, real or fake-nya nanti kita akan bahas semua, balik lagi ke pandangan dari Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, tentunya saya tidak sendiri, saya hanya memandu karena yang akan menjelaskannya adalah dua ahli atau pakar, dua narasumber spesial kita yang tentunya ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Narasumber pertama yaitu sudah tidak asing tentunya Master Ferry Wong yang setiap 2 minggu sekali mengisi di Communicating Academy. Beliau adalah pakar feng shui dan akupunktur tentunya di Indonesia. Dan tentunya narasumber kedua kita yaitu Ibu Jasmine atau kita bisa panggilnya Miss Jasmine, ya lebih akrab jadinya ya Miss Jasmine. Beliau adalah pakar metafisika Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bingung, metafisika itu apa sih? Kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafisika itu adalah ilmu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Nah, bingung kan Bapak Ibu? Saya juga bingung. Nah, kita akan bahas lebih dalam, tentunya lebih detail, bersama kedua narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita mulai dari narasumber kita yang pertama, yaitu Master Ferry Wong. Silakan Ko Ferry. Halo semuanya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Semangatnya masih? Tentu saja masih ini. Oke. Jadi ketemu lagi kita di kelas Communicating Academy yang biasanya setiap 2 minggu. Nah, mudah-mudahan malam ini saya bisa sharing-sharing ilmu bersama. Jadi tema kita malam ini adalah norma baru dengan neo akupuntur, real or fake. Nah, jadi kita tahu semua ya sekarang ini kan dalam kondisi new normal. Nah, new normal itu suatu kebiasaan baru. Jadi kalau dulu kita keluar kan nggak pakai masker. Nah, sekarang sudah wajib menggunakan masker. Kalau nggak pakai masker ada hukumnya, kita bisa didenda ataupun sanksi sosial. Kemudian kita yang biasa ketemu berjabat tangan, kita sekarang nggak boleh lagi, jadi dihindari berjabat tangan. Kemudian kalau ketemu dulu sering berpelukan gitu, nah atau cipika-cipiki gitu, nah sekarang sudah nggak boleh dulu. Nah, harus megang barang, terus harus sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Yang dulu kita duduk kalau di kereta atau di kendaraan umum bisa berdekatan, sekarang udah nggak boleh. Kemudian bersin juga harus hati-hati. Kalau dulu bersin, alhamdulillah. Sekarang bersin bisa hati-hati, bisa Masya Allah. Nah, jadi kita juga perlu hati-hati. Kemudian dalam praktek kita sehari-hari juga, sekarang juga harus ekstra hati-hati. Untuk teman-teman yang praktek akupuntur atau yang lain, saya rasa sudah tahu tentang SOP-nya, jadi prosedurnya harus bagaimana, saya rasa sudah tahu semua. Untuk yang belum tahu ya, kita kasih tahu sedikit, jadi penggunaan masker itu wajib. Kemudian face shield, kemudian juga pasien-pasien yang datang juga harus kita seleksi. Jadi kalau panas tubuh terlalu tinggi nggak kita terima atau batuk pilek. Nah itu hal-hal yang memang baru. Nah, jadi kalau yang tentang berjabat tangan, kalau zaman dulu sebenarnya
kita melihat kebudayaan Cina, kebudayaan di Korea, di Jepang itu ketemu orang tidak berjabat tangan. Jadi mereka sudah, kalau di Jepang membukukan diri, kalau di Cina atau Korea dengan memberikan salam, atau ada beberapa yang begini. Nah, itu sebenarnya sudah lama dilakukan juga pada masyarakat zaman dulu. Sekarang dengan COVID yang tidak kelihatan kasat mata ini, merubah semua tatanan hidup kita. Dan COVID ini memang luar biasa. Semuanya berubah tatanan hidup manusia. Nah, untuk itu, yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Siapapun yang bisa mengikuti perubahan, tentunya akan berubah. Dan siapapun yang tidak ingin atau tidak mau mengikuti perubahan, dia akan ditinggalkan oleh zaman. Oke. Itu sekilas tentang norma baru. Oke, next. Nah, berbicara tentang akupuntur. Nah, buat teman-teman yang praktisi akupuntur, saya rasa ini sudah umum, sudah mengerti banyak. Dan sudah lebih expert dari saya, sudah lebih tinggilah ilmunya. Jadi saya mohon izin dulu untuk memberikan sedikit tentang akupuntur kepada teman-teman yang belum mengerti. Di dalam tubuh manusia, itu terdapat meridian titik akupuntur. Nah, meridian itu yang akan menghantarkan energi ke organ dalam tubuh manusia. Itu kalau meridian itu seperti jala. Jadi ada jalur yang melintang dan membujur di tubuh manusia. Nah, akupuntur itu adalah salah satu dengan cara menusukkan jarum ke dalam tubuh manusia ke titik akupuntur supaya energinya mengalir, energinya berjalan. Nah, karena di dalam tubuh manusia itu terdapat neutron listrik, kelistrikan manusia. Jadi ketika titik akupuntur itu dirangsang, dia bisa mempengaruhi hormon ke dalam tubuh manusia. Terutama dia ke hipotalamus dulu. Nanti hormon-hormon yang dalam tubuh manusia akan terangsang. Terangsang itu terinduksi. Jadi untuk memproduksi hormon-hormon misalnya endorfin, membuat tenang, nyaman, ada serotonin, membuat bahagia. Terus adrenalin meningkat. Makanya ketika seseorang yang pernah di akupuntur atau pernah merasakan akupuntur itu menimbulkan rasa nyaman. Dan kemudian kita akan menambahkan, apa itu sih neo akupuntur? Nah, mungkin kalau akupuntur saja sudah umum. Nah, tapi neo akupuntur, neo itu kan new. Jadi baru, jadi akupuntur baru. Jadi kita akan coba berbagi ilmu tentang akupuntur dengan cara yang baru. Nah, di tubuh manusia itu terdapat selain meridian terdapat energi tubuh atau pancaran aura. Apa itu aura? Nanti kita akan bahas. Ya, Kopere. Tentang metafisika itu hal-hal yang tidak kelihatan ya Pak Tony ya? Iya, kalau yang saya cari tahu sih seperti itu. Nah, seperti sekarang ini ya, kita bisa saling melihat ini ya, saling mendengar ya. Nah, iya, melalui kotak. Melalui kotak. Tapi apakah kabelnya itu ada? Kita nggak melihat kabel dari saya ke Pak Tony kan gitu. Jadi kalau kotak ini dibawa ke zaman dahulu, ini bisa menimbulkan satu kerusuhan besar ini Pak Tony. Kerusuhan seperti apa tuh, Koperi? Ya, ini ada kotak, kok ada gambar, ada suara kan. Terus dilihat belakangnya kok nggak ada orangnya, nggak ada bentuknya kotak, tapi kok gambarnya manusia, itu kan bisa menimbulkan masalah juga kan. Iya, setuju Koperi. Nah, bisa jadi berantem gitu. Jadi metafisika itu hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, energi juga tidak kelihatan. Nah, apakah kita bisa melihat energi dengan kasat mata? Nah, dan metafisika itu terdapat ada dua, ada khusus dan ada umum. Nah, jadi yang khusus itu bisa dibaca situ, umum bisa dibaca situ. Berbicara tentang metafisika yang lebih luas lagi, kita akan memanggil teman kita. Malam ini hadir bersama kita, Miss Yasmin, masih mendengar kita? Ya, masih. Halo. Oke. Selamat bergabung, Miss Yasmin ya.
Terima kasih. Oke, mengenai metafisika nih Miss Yasmin. Jadi mungkin Miss Yasmin lebih paham lah ya untuk menjelaskannya. Silakan Miss Yasmin menjelaskannya. Iya, terkadang kita hampir menyamakan dengan hal-hal yang berbau klinik gitu ya. Tapi di sini saya ingin menjabarkan bahwa hal ini sangat logika gitu. Kalau kita mau mencari gitu, mau mengulik lah katakan gitu. Nah, seperti tadi yang Ko Ferry katakan, energi tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu kira-kira. Seperti saat ini kita sedang berbicara gitu kan, kok bisa sebuah radio pun bisa kita dengar, kok bisa nyampe gitu kan kayak gitu. Otomatis di sini bisa kita perhatikan adanya receiver lah, adanya tower, dan semua itu saling berkaitan gitu. Gitu, Bung Ferry. Oke, kalau secara ilmu biologi ya, kita itu manusia kan bernapas ya Miss Yasmin ya. Nah, ketika kita napas ini, kita kan bisa merasakan, oh iya ada udara yang masuk. Iya betul. Tapi napas itu kalau saya nggak bisa melihat gitu loh. Mungkin kalau menggunakan kamera tertentu, misalnya kamera infra gitu, ke dalam hidung ya. Mungkin akan dengan kamera night vision gitu kelihatan jadi ada hawa panasnya kali ya. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi harus menggunakan bantuan gitu loh. Nah, secara kasat mata napas itu udara kan nggak kelihatan. Tapi kalau ketika menggunakan kamera night vision bisa kelihatan ada hawa panasnya gitu. Nah, mungkin seperti itu kali ya Miss Yasmin ya. Kurang lebih begitu. Gitu. Oke, mengenai lebih jauh lagi tentang apa itu metafisika, kita ke slide berikutnya. Oke. Jadi manusia itu kan merupakan makhluk mikrokosmos katanya. Jadi di galaksi ini kan terdapat Bima Sakti ya kalau nggak salah ya. Nah itu ada matahari, ada planet-planet yang lain, kemudian ada bumi dan manusia tinggal di dalam buminya yang sangat kecil sekali. Nah, untuk menjelaskan hal tentang ini semesta besar dan semesta kecil, apakah itu ada? Apakah itu ketiadaan? Nah mungkin Miss Yasmin yang lebih menjelaskan tentang ini deh. Silakan Miss Yasmin. Oke, untuk kita melihat semesta besar dan semesta kecil gitu kan. Seperti apa sih? Apa yang dimaksud semesta besar dan semesta kecil? Semesta besar itu alam raya, bumi dan planet-planet lainnya, alam raya semua itu, termasuk matahari. Sedangkan semesta kecil ini apa? Itu diri kita sendiri. Tubuh kita ini bagian semesta juga sangat luas gitu. Padahal kita itu bagian yang individu yang kecil gitu, tapi di dalamnya itu sangat luas. Terus. Oke, Miss Yasmin putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya Miss Yasmin. Boleh pelan-pelan putus-putus suaranya. Masih? Oke. Oke, pelan-pelan. Aduh, kok hilang? Ada. Pelan-pelan. Oke, silakan. Semesta besar yang tadi disebut alam raya, sedangkan tubuh kita adalah semesta kecil. Jadi silakan Anda semua memejamkan mata, bayangkan bahwa Anda berdiri di tepi pantai. Bayangkan, apa kira-kira sesuatu yang tidak berhenti bergerak? Coba, dari bayangkan, apa kira-kira yang sesuatu yang tidak pernah berhenti bergerak? Yaitu ombak ya, ombak itu tidak pernah berhenti. Meskipun kecil, ya pasti ada. Gelombangnya ada. Setelah itu coba kita lihat tubuh kita, apa yang tidak berhenti? Itu detak jantung. Ombak digerakkan oleh angin. Angin adalah
bertahan karena kita masih bernapas dari udara. Begitulah kira-kira salah satu persamaan yang jadi Oke, masih namanya Miss Yasmin, mohon maaf masih putus-putus suaranya, Miss Yasmin. Masih putus-putus. Saya tambahkan sedikit ya, biar sambil diperbaiki. Saya tambahkan sedikit, mungkin maksudnya begini. Jadi ketika kita berada di pantai itu melihat ombak. Nah, ombak itu kan bergerak, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu apa yang menggerakkan ombak itu? Nah, oh ya sih, ternyata ada satu angin yang menggerakkan ombak tersebut. Tetapi angin itu tidak bisa dilihat, tetapi melalui air, angin itu menciptakan satu kekuatan yang bisa dilihat melalui air. Jadilah ombak. Mungkin maksudnya seperti itu, Miss Yasmin ya. Miss Yasmin masih bisa mendengar saya? Oke, masih jelas. Mungkin sekarang mendung ya, jadi sinyalnya jadi agak ini. Oke, agak pelan aja. Agak pelan aja ngomongnya. Silakan Miss Yasmin diulang lagi. Oke. Yang ombak jadi sudah. Tadi bisa kita lihat. Itu adalah salah satu persamaan antara semesta besar dan semesta kecil yaitu kita. Itu Bung Ferry. Kita mungkin ke slide selanjutnya ya. Gitu. Oke, mengenai sesuatu apa yang di dalam tubuh manusia itu tadi mungkin teman-teman belum jelas yang mengenai apa jantungnya. Yang sebelumnya dulu. Iya, jantung dan yang di tubuh kita yang tidak berhenti bergerak itu adalah detak jantung, Bung Ferry. Gitu. Kalau berhenti kita mati ya gitu ya. Jadinya detak jantung ini dia tidak berhenti. Dia berdetak terus, meskipun selembut apapun dia tetap berdetak. Sedangkan jantung digerakkan oleh nafas kita bernapas, maka jantung pun berdetak. Salah satu contohnya demikian, Bung Ferry. Bisa diterima? Oke. Putus-putus mati. Sebentar kita lihat komentar teman-teman di chat gimana. Masih putus-putus? Oke. Masih putus-putus. Kita coba lagi sebentar ya. Oke, mengenai jantung ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu kan terdapat organ jantung. Nah, apa sih yang menggerakkan jantung itu? Kenapa jantung itu bisa berdetak? Nah, disitulah ada satu kelistrikan manusia yang tidak bisa dilihat kasat mata, tetapi bisa diketahui dengan melalui alat. Jadi dites melalui satu alat, yaitu misalnya tensi. Oh, ketahuan ada detaknya. Oh, ada berapa miligramnya gitu ya? Atau gimana tuh jantung? Nah, itu kan ada tuh. Nah, jadi mungkin untuk mengetahuinya harus menggunakan alat. Itu sedikit tentang semesta besar dan semesta kecil dan tentang metafisika itu. Oke, kita coba slide berikutnya. Kita membahas tentang otak. Di slide berikutnya. Oke, mengenai otak. Nah, setiap makhluk yang hidup pasti memiliki otak. Nah, dan otak manusia itu terdiri dari kiri dan kanan. Nah, otak kanan itu yang biasa mengatur tentang rasa. Bagaimana kita merasakan sesuatu, bagaimana orang punya perasaan itu diatur oleh otak kanan. Kemudian yang otak kiri itu mengatur bagaimana berpikir logika analitis, bagaimana menghitung 1 tambah 1 itu harus 2. Sedangkan otak kanan itu 1 tambah 1 belum tentu 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Nah, otak itu kan kumpulan dari ratusan miliar neutron itu. Nah, oke, mengenai lebih jauh lagi, otak manusia itu katanya penggunaannya baru 5%. Atau mungkin di bawah 5% mungkin. Nah, mengenai otak ini, Miss Yasmin silakan menjelaskan, silakan. Oke. Seperti gambar ini ya, misalnya ini adalah sebuah gunung, permukaan laut. Yang terlihat hanya ujungnya, padahal di dalamnya itu sampai bawah itu besar sekali. Demikian juga dengan otak kita. Semua mungkin dimanfaatkan atau kita gunakan, mungkin begitu, tapi belum paham. Ada sel-sel kecil yang belum kita pahami gitu, apa fungsinya kayak gitu. Nah, ini hal seperti ini salah satunya yang kita bahas adalah seperti pemanfaatan kekuatan pikiran. Itu
Bung Ferry. Jadi mungkin dikatakan otak ini adalah sebuah organ istimewa ya gitu. Ada materinya, gitu. Materinya ada. Sedangkan otak selain nutrisi dari makanan, dari oksigen dan sebagainya, tapi otak juga memerlukan makanan yang bukan materi, yaitu sebuah pengalaman, sebuah pelajaran itu yang akan mengisi otak ini berfungsi. Seandainya kita berotak, bernutrisi dan sebagainya, hidup, tapi dalam kamar kosong tidak pernah keluar, apakah kita bisa berpikir gitu? Nah, seperti itu Bung Ferry. Jadinya kita juga perlu pengalaman, perlu mengaktifkan pikiran kita. Begitu. Oke, jadi mengenai otak seperti gitu ya sebentar. Oke, mungkin kita bisa ke slide berikut. Oke, sambil melihat chat teman-teman ini katanya Minan. Oke. Suaranya masih belum jelas ya katanya. Oke. Masih belum jelas ya. Oke, untuk next otaknya sebentar. Oke, mengenai otak itu, di dalam otak itu kan manusia memiliki pikirannya. Oke. Jadi di dalam otak itu terdapat pikiran-pikiran. Nah, biasanya bentuk-bentuk pikiran manusia itu di membaca pikiran itu kan susah ya. Jadi paling kalau kita bisa tahu pikiran seseorang itu mengenai tulisan kali ya. Jadi atau mungkin melalui video. Jadi misalnya seseorang membuat videonya dia berkata-kata, mungkin itu bentuk hasil dari pikirannya. Kemudian dituliskan di dalam kertas, itu mungkin bentuk dari pikirannya. Tapi untuk melihat pikirannya sendiri itu kan rasanya tidak mungkin gitu. Nah, oke, Miss Yasmin silakan jelaskan tentang pikiran ini gimana maksudnya ini. Oke. Tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Jadinya bahwa pikiran ini tidak akan bisa kerja tanpa otak gitu. Tapi otak juga tidak bisa bekerja juga tanpa pikiran begitu, saling berkaitan gitu, Bu Ferry. Jadi kita di sini bagaimana caranya misalnya memanfaatkan kekuatan pikiran yang biasanya orang mengatakan itu tidak mungkin atau apa bisa gitu kan, seperti itu Bung Ferry. Oh, oke. Terdengar jelas? Oke, kita sambil lihat chat apakah teman-teman jelas nih. Oke, nah sudah ada beberapa pertanyaan nih teman-teman nih nanti. Oke, mengenai otak itu ya. Jadi melalui otak itu kan menghasilkan pikiran. Jadi secara lebih seperti itu, dan otak itu bisa mengendalikan banyak hal. Seperti itu ya, Miss Yasmin ya? Iya itu. Jadi kalau memang kita satu persatu untuk dibahas ya banyak ya Bung Ferry. Jadi secara simpelnya seperti tadi yang saya terangkan seperti itu secara simpelnya. Oke. Gitu, Oke, Miss Yasmin mungkin agak pelan ngomongnya supaya suaranya nggak putus-putus, coba. Agak pelan aja ritmenya. Kelihatannya mungkin hujan atau gimana di sana. Mau hujan ini mau hujan di sini, jadi sinyalnya putus begitu. Ya, agak pelan aja bicaranya, nggak apa-apa ya. Kalau agak pelan aja. Iya, agak pelan aja ritmenya. Oke ya, kita mulai. Kita next, kita slide berikutnya agak pelan aja nanti suaranya. Oke. Oke, jadi salah satunya katanya untuk supaya memaksimalkan otak dan pikiran itu bisa melalui pelatihan, melalui pembersihan diri, sehingga menimbulkan pengalaman spiritual. Nah, melalui apa dan bagaimana cara kerjanya ini Miss Yasmin yang lebih paham nih. Silakan Miss Yasmin menjelaskan. Nah, agak ini aja, agak ritmenya agak pelan ya. Oke, silakan. Oke, saya coba ya. Jadi saya jelas ya. Ya, agak pelan aja. Perlahan bicaranya. Kekuatan pikiran itu bisa dikatakan mustahil gitu ya, mustahil. Tapi di sini ada memang gitu. Melalui apa? Suatu pelatihan. Di sini disebutkan
pembersihan diri. Kalau di dalam yang di sini maksudnya adalah dengan cara meditasi, ya, akan menghasilkan pengalaman spiritual, begitu. Jadi di sini di luar tubuh kita masih ada cakra, gitu. Setiap meditator mempunyai aliran berbeda-beda dan mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Saya jelaskan di sini adalah daripada cakra dasar, kemudian cakra seks, kemudian naik lagi cakra solar plexus, lalu cakra jantung, kemudian cakra tenggorokan, lalu cakra ajna, yang terakhir di dalam tubuh kita adalah cakra mahkota. Bagaimana pembersihannya? Ketika kita meditasi, itu kita memvisualkan adanya suatu energi yang dimurnikan. Kalau saya biasanya untuk memulainya dari cakra mahkota. Dengan memurnikan energi bagaikan seperti bola yang bersinar. Itu mengalir melalui setiap cakra. Setelah sampai di cakra dasar, itu akan kembali melalui sumsuma di tulang belakang kita. Naik ke atas sampai mencapai kepada cakra mahkota. Gitu. Nanti akan berhenti di cakra ajna. Satu persatu ada cara meditasinya. Jadi untuk setiap cakra, begitu Bung Ferry. Oke. Jadi gambar saya. Oke, gambar saya ada ya. Oke, jelas kayaknya nih teman-teman, belum ada yang chat lagi. Sepertinya bicaranya seperti itu lebih jelas. Jadi ritmenya yang temponya yang diperlahan. Oke. Jadi mengenai cakra lebih jauh lagi, ini Miss Yasmin bisa jelaskan nggak? Kita lihat slide berikutnya. Jadi tadi melalui pelatihan, bersihin diri supaya mendapatkan pengalaman spiritual. Oke, slide berikutnya Pak Tony. Jadi diketahui cakra itu kan ada 7. Nah, mungkin susunan cakranya seperti ini ya. Jadi cara kerjanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Nah, silakan Miss Yasmin menjelaskan nih tentang ini. Oke. Jadi di cakra dasar itu menunjukkan siapa saya. Adalah itu keakuan. Gitu. Kemudian naik ke cakra seks, itu apa yang dirasa. Tentang rasa. Naik ke solar plexus, itu di cakra jantung adalah sayang, naik ke cakra tenggorokan, dan mulai mengungkapkan dan segala macam tentang komunikasinya gitu ya, seperti itu. Naik ke asna, apa yang dilihat? Melihat. Lalu setelah melihat terbuka atau open mind, cara orang sih, open mind, bisa menerima, bukan perlakuan lebih dulu sebelum mengerti. Dari cakra mahkota, saya mengerti. Pengertian ini adalah masuk ke dalam disebut kesadaran. Begitu, Bung Ferry. Maka tingkat pengenalan kesempurnaan cross kosmik, pelatihan ini penyembuhan dan teknik permajaan. Jadi pembersihan itu termasuk seperti itu. Menujunya adalah satu kesadaran. Begitu, Bu Ferry. Ya, maksudnya setelah kita melakukan latihan untuk fokus pikiran dengan meditasi ini, kemudian kita bisa melihat lebih jauh dan merasakan serta lebih mengerti tentang pemahaman diri gitu. Maksudnya gitu? Iya, pemahaman, kesadaran ya, puncaknya adalah kesadaran. Seperti tadi meditasi adalah
hubungan intern antara meditator dengan semesta atau antara meditator dengan yang menciptakannya. Begitu. Oke, salah satu. Ini kurang dekat kayaknya. Oke, mungkin bentuk meditasi maksud. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, kalau saya biasa nanganin pasien gitu ya, kan biasa pasien itu harus ada datang ke saya gitu. Nah, itu baru bisa saya lakukan terapi akupuntur, tusuk jarum. Nah, itu. Nah, ternyata yang saya lakukan selama ini, misalnya di titik intang, kan di sini ya, titik intang itu saya akupuntur di titik intang itu, ternyata berhubungan dengan ada cakra asna, kemudian ada di paihui itu berhubungan dengan cakra mahkota, kemudian ada di root itu akar berhubungan dengan titik akupuntur CV2 atau Jiku ya. Jadi ternyata di dalam akupuntur itu punya kesamaan dengan titik-titik cakra tubuh manusia. Kalau mungkin di cakra itu bilangnya titiknya mahkota, tapi di dalam akupuntur itu bilangnya titiknya paihui. Jadi ketika titik paihui itu dilakukan memang terdapat ratusan pertemuan titik katanya akupuntur. Jadi sehingga bisa menimbulkan meridian-meridian itu memancar lebih luas dan membuat organ-organ lebih sehat. Kemudian menimbulkan orang lebih tenang. Nah, untuk fungsinya tentang cakra itu, misalnya untuk sumber kehidupan apa itu, mungkin Miss Yasmin bisa menjelaskan nih tentang cakranya lebih dalam lagi nih. Jadi sebetulnya Bu Ferry, saya biasa dengan teman-teman itu melakukan meditasi sambil ditusuk di Bu Ferry gitu. Misalnya kita bisa tusuk di Yintang dan Paihui gitu kan, seperti itu. Nah itu mewakili dari keseluruhan, jadi tidak satu-satu semua ditusukin ya gitu, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Sedangkan meditasi sendiri banyak sekali macamnya gitu, banyak sekali macamnya. Di sini sama halnya seperti tadi ya, gitu. Di cakra dasar adalah sumber kehidupan, terus di sakral memulai kehidupan, mengenal kehidupan. Jadi, ini semuanya sebetulnya sama dengan yang tadi saya jelaskan gitu. Seperti itu Bung Ferry. Oke. Jadi kita lebih jauh lagi, kita ke layar berikutnya, silakan. Atau ini silakan. Nah, mungkin ini lebih jauh lagi tentang bagaimana sih caranya sistem tubuh manusia itu ada apa aja. Ada kan tadi kita bilang ada cakra, ada energi, kemudian kok bisa terjadi sih? Nah, mungkin Miss Yasmin bisa jelaskan tentang ini deh. Kalau kita melihat ada dua orang ketemu itu, katanya ada tarik-menarik energi gitu loh. Jadi seperti terlihat yang di gambar ini. Memang secara kasat mata aura itu susah dilihat. Dan ada beberapa orang yang bisa melalui latihan khusus tertentu. Dan dia melihat warna cakranya atau melalui, ada satu lagi teknologi katanya itu ada kamera untuk melihat aura katanya. Itu saya sendiri belum melihat untuk kameranya, tapi teman-teman sudah banyak yang pergi katanya dan memang membawa hasil katanya. Jadi orang di foto ada, oh auranya warnanya hijau, oh warnanya kuning, warnanya hitam, warnanya merah gitu. Nah itu menggunakan kamera aura. Nah untuk kita saya belum pernah melihat kameranya itu, tapi ada beberapa teman saya juga bisa melihat aura orang katanya. Saya sendiri belum bisa melihat apakah auranya warna merah, hijau, atau putih atau merah, itu saya belum bisa melihat. Tapi beberapa teman saya itu bisa melihat katanya. Nah untuk lebih jelasnya mungkin Miss Yasmin yang lebih ngerti kali ya. Silakan Miss Yasmin menjelaskan tentang ini. Oke. Aura itu adalah energi yang seluruhnya tubuh kita. Aura dia akan memancar. Kalau sampai aura bocor itu berarti mudah kita sakit gitu ya. Jadi di sini kembali lagi kepada intisari tubuh manusia dan tubuh energi gitu kan. Nah itu apakah manusia tuh yang melatih tadi seperti itu dia memiliki
katakan towernya, gitu kan, towernya. Dirinya sendiri sudah nggak dia membersihkan. Bagaimana mungkin dia akan membersihkan, membantu orang lain jika dirinya tidak ada pembersihan itu tadi, gitu kan. Nah, sementara yang kita ketahui adalah tubuh materi, gitu. Yang akan kita kupas di sini adalah tubuh energi itu sendiri. Seperti sebuah radio itu untuk transfer energi membutuhkan sebuah frekuensi, gitu. Jalannya frekuensi. Di mana frekuensi tersebut mempertemukan energi sang meditator dan kliennya. Kita punya towernya enggak? Gitu kan? Ada frekuensinya enggak? Ketemu enggak di situ? Untuk bisa membantu. Tidak hanya sampai di situ. Ada receivernya enggak? Receivernya itu apa? Receivernya itu adalah yakin. Frekuensi itu adalah yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Towernya itu adalah sudah siap Anda menjadi seorang yang bisa membantu orang lain. Begitu Bung Ferry. Oke, mengenai tentang mungkin kalau malam ini kita nggak punya nomor ID Zoom meeting-nya, nggak punya password Zoom meeting-nya, nggak bisa ketemu di sini. Jadi perlunya satu pemancar gitu ya. Jadi di dalam handphone atau komputer kan punya WiFi, jadi menggunakan satu frekuensi dan satu energi frekuensi yang tidak kelihatan kasat mata. Jadi tampaknya WiFi atau energi frekuensi itu otomatis malam ini kita tidak bisa bertemu. Mungkin penjelasan yang kasat mata seperti itu kali ya, Miss Yasmin ya? Iya, gitu. Jadinya memang seperti tidak mungkin, tapi kalau kita dengar radio kok bisa nyampe saya. Kok bisa sekarang saya bisa melihat Bung Ferry ya gitu. Padahal kita ada jarak gitu kan. Nah, sama halnya dengan demikian gitu. Seperti tadi saya katakan, mungkin nggak sih kita mengobati dengan cara energi? Kan begitu ya. Kenapa tidak mungkin? Kalau kita melihat dari logikanya seperti itu, saya pikir ini adalah hal yang unik ya seperti itu. Dan beberapa teman saya sudah melakukan mengobati dengan jauh begitu Bung Ferry. Jadi misalnya saya ambil boneka akupuntur ini, saya mengobati seseorang, saya tusuk gitu, bisa ya? Mungkin seperti itu. Jangan dijawab dulu. Jadi misalnya kepalanya sakit, saya tusuk ini, mungkin seperti itu ya. Jangan dijawab dulu. Oke. Jangan dijawab dulu. Oke, kita ke slide berikutnya. Kalau saya nggak bisa terus terang. Jadi ketika orang minta terapi, orangnya harus ada, harus di depan saya. Saya baru bisa melakukan terapi akupunturnya. Tapi mungkin Miss Yasmin punya caranya, Nina. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kata filsuf Andre. Ketika kamu memikirkan besar, pikirkan yang besar, pikirkan hal yang positif, pikirkan hal yang mungkin. Jadi kekuatan otak itu kan luar biasa, katanya seperti itu. Nah, kemudian ada cara transfer energinya gimana nih? Ya, seperti yang dijelaskan Miss Yasmin itu tadi perlu pembersihan diri dulu, perlu pelatihan dulu, dan terakhir perlu keyakinan. Nah, salah satunya tadi yang melalui dengan fokus, meditasi, dan membuka cakra-cakra tersebut. Mungkin seperti itu ya, Miss Yasmin. Nah, sekarang supaya teman-teman juga mungkin sebenarnya ini waktu kita dengan webinar ini kan tidak kelihatan pelatihan maksimal, saya rasa tidak dimungkinkan, tetapi mungkin secara dasar-dasar dulu lah, mungkin Miss Yasmin yang sudah melakukan pelatihan, sudah melakukan pelatihan yang ke teman-teman untuk pengobatan jarak jauh, transfer energi, mungkin secara terbatas ini bisa kan teman-teman cara-caranya gimana sih supaya bisa transfer ilmu gitu. Nah, kalau kita lihat gambar itu kan ada boneka kayak ditusuk jarum seperti ini, misalnya ditusuk gitu, nanti di sana mungkin sakit perutnya jadi sembuh, sakit perutnya berkurang gitu ya.
Nah, itu saya nggak ngerti tuh. Miss Yasmin yang bisa, silakan menjelaskan. Oke. Ya seperti tadi kita adanya latihan ya gitu. Ada sebetulnya dari awal itu adalah adanya keinginan. Ingin dulu. Kemudian dari situ ada melangkah gitu kan. Kalau keinginan tidak melangkah sama aja hanya menghayal gitu, Ferry. Jadinya setelah keinginan kemudian melangkah, di situ melatih diri dengan melakukan pembersihan di tiap cakra, pembersihan di jiwa pikiran, tema jiwa, jadi gitu, alam pikir gitu katakanlah gitu kan. Bisa nggak kita bersihkan itu semua, kemudian pembersihan cakra, gitu. Pembersihan cakra minimal adalah cakra yang ada di tubuh kita, itu ada 7 cakra gitu. Nanti itu masing-masing cakra ibaratkan seperti planet-planet, masing-masingnya itu ada dunianya sendiri gitu. Apa yang akan diarahkan di situ. Tapi di sini saya anjurkan kalau mau berlatih itu ada yang membimbing, jangan sendirian. Kadang-kadang suka membalik energinya, malah tubuhnya kacau gitu ya. Kemudian adanya suatu keyakinan. Kalau hanya coba-coba atau saya tes atau gimana, saya pikir ini sangat halus sekali, energi ini sangat halus sekali, jadi tidak bisanya untuk main-main atau untuk tes-tesan atau untuk adu kekuatan, tidak ya, ini menolong. Kemudian alam sadar, di alam bawah sadar itu disebabkan karena keyakinan spiritual yang menghasilkan loncatan gelombang elektromagnetik yang luar biasa. Itu kekuatan pikiran itu luar biasa, Bung Ferry gitu ya. Dan itu sangat-sangat memungkinkan gitu. Jadi tadi pertanyaan Bung Ferry, apa bisa begitu seperti ini? Udah boleh saya jawab ini bagaimana? Nah, contohnya gini, kita contoh deh. Misalnya saya lagi sakit kepala di sini. Nah, apa yang Miss Yasmin lakukan misalnya gitu? Apakah mengambil ya, boneka itu, akupuntur, kemudian ditusuk kepalanya di boneka itu, kemudian saya merasakan sakit kepala saya berkurang atau gimana? Kalau itu saya nggak bisa, terus terang. Saya nggak bisa melakukan itu. Mungkin Miss Yasmin menjelaskan, silakan. Oke. Setiap orang punya keyakinan sendiri-sendiri, Bung Ferry. Mungkin si A setelah dia mahir, ya dia mampu dengan cara menusukkan ke boneka, mungkin begitu ya misalnya. Kalau si B mengatakan biasanya itu dengan transfer energi. Ya jelas semua itu tentang energi, transfer energi ke organ yang membutuhkan. Begitu Bung Ferry. Kalau caranya setiap orang memiliki cara masing-masing. Begitu Bung Ferry. Jadi anggaplah saya sakit kepala nih sekarang. Nah, saya harus ngapain ketika diobatin sama Miss Yasmin misalnya gitu, contoh. Apakah saya tiduran, apakah saya duduk, apa saya biasa aja, gimana gitu. Atau harus melakukan apa gitu, atau mungkin harus meditasi, atau harus fokus, atau gimana. Oke. Ya. Dalam kondisi yakin ya, gitu ya, dalam kondisi very yakin, meminta pertolongan, kemudian apa yang dilakukan? Relax. Gitu. Kalau bisa berbaring, ya berbaring, ya kan? Karena jadi tahan energi itu kadang-kadang membuat orang itu ngantuk. Gitu. Kalau ngantuk kan, kalau semua nggak, ini susah sekali Bu Ferry gitu. Jadi sebaiknya dalam kondisi yang rileks, kalau bisa berbaring, kondisi berbaring. Begitu. Oke, jadi misalnya saya sakit kepala, kemudian lebih baik saya berbaring, kemudian mungkin fokus dan mengatur napas gitu. Kemudian Miss Yasmin melakukan terapinya gitu ya ke saya supaya sakit kepala saya berkurang. Mungkin seperti itu ya Miss Yasmin ya? Iya, iya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau belajar itu bisa nggak kira-kira? Ya bisa. Bisa ya? Bisa saja. Ya. Bisa ya, tak? Oke, tapi di webinar ini kayaknya nggak mungkin kita melatih seperti itu ya, karena terbatas gitu ya. Nah, bisa.
terbatas waktunya. Dan untuk penjelasan kayaknya kurang banyak ya untuk pendidikan, cuma terbatas sekali waktunya, jadi saya hanya ambil globalnya saja gitu. Kayaknya banyak sekali pertanyaannya. Oke, oke, oke. Oke, mungkin seperti itu, dan kita untuk supaya lebih nggak penasaran, kita lihat video dulu ya. Oke, Pak Tony masih ada, Pak Tony? Masih dong, Ko Ferry. Oke, boleh setel video? Kita lihat video sebentar. Oke, siap. Oke, sambil saya coba setel video, kita berikan tepuk tangan secara virtual dulu ya, Bapak Ibu, untuk Ko Ferry dan Ibu Jasmine juga, luar biasa. Saya akan coba setel dulu ya videonya. Ini semakin malam, semakin panas nih. Banyak teman-teman, semakin banyak yang ikut bergabung. 75 orang ini. Ada Pak Denny Wong ini. Ada teman-teman yang lain juga. Ada Bu Mujiati ya, Pak Sanoto. Nanti guru saya juga, Pak Sanoto nih. Nah. Oke, saya coba share screen sekarang ya, Ko Ferry ya. Oke, silakan kita nonton dulu. Videonya. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat, Ko Ferry? Oke, terlihat suara, oke ada. Oke. Suaranya ada ya? Kecil. Suaranya nggak ada. Oke, nggak ada suaranya, Pak Tony. Oke. Oke, kembali lagi kita. Miss Yasmin masih bersama saya ya? Oke. Iya.
Ini mohon maaf untuk videonya mungkin putus-putus, suaranya kurang bagus. Kalau mungkin bagi teman-teman yang pernah menonton film Lucy itu, nah film Lucy itu kan bercerita tentang kekuatan otak manusia. Nah, jadi dengan memaksimalkan kekuatan otaknya, rambutnya bisa berubah jadi lurus. Kemudian dia bisa menjatuhkan pistol yang orang sedang menodongkan ke dia gitu. Nah, mungkin nggak seperti itu, Miss Yasmin? Kalau dilakukan pelatihan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah. Mungkin saja kalau memang ada yang mampu sampai ke situ ya, Bu Ferry, gitu. Jadi hal yang kadang-kadang kan entertain itu agak berlebihan ya, Bu Ferry, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang karena saya tidak melihat langsung, saya mendengar cerita yang zaman dulu gitu kan, memang ada yang seperti itu Bu Ferry. Oke, mengenai materi kita ini sebenarnya kita lebih banyak sharing untuk normal baru, akupuntur baru. Apakah ini benar? Apa bukan? Apakah bisa dilakukan apa enggak gitu. Nah, itu tema kita lebih ke arah sana. Nah, jadi mungkin teman-teman yang masih penasaran gitu ya. Nah, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab kali ya, Miss Yasmin ya. Iya, oke. Oke, Pak Tony, silakan Pak Tony, kita untuk sesi jawabnya apakah new normal itu bisa dilakukan dengan cara terapi akupuntur yang baru ini? Nah, silakan. Oke, siap. Terima kasih Master Ferry dan Miss Yasmin. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi kita sudah sekilas diberikan materinya, diberikan paparannya, penjelasan oleh Master Ferry dan Miss Yasmin. Oke, baiklah Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung silakan. Yang mau bertanya di forum chat juga silakan ya. Kita sekarang masuk sesi tanya-jawab. Yang mau bertanya secara langsung boleh. Silakan Bapak Ibu. Mungkin raise hand atau gimana? Atau di chat kayaknya sudah banyak deh Pak Tony. Oke, mungkin di chat sebelum-sebelumnya boleh saya bacakan ya. Silakan Pak Tony. Silakan Pak Tony. Oke, saya coba scroll dulu. Jadi ini salah satu tantangan nih sebenarnya kalau memang bisa dilakukan terapi akupuntur jarak jauh ini di dalam era new normal di bawah ketakutan COVID ini luar biasa ini sebenarnya. Cuma caranya gimana? Kita tadi kata Miss Yasmin harus latihan dulu, harus ada gurunya gitu. Nah, mungkin bisa ke sana. Oke, silakan. Baiklah, Ko Ferry, Miss Yasmin, sebelum saya coba bacakan pertanyaannya, saya ingin mewakili dari keluarga besar Communicating Academy juga tentunya mengucapkan selamat ulang tahun untuk master kita Korudi Gunawan. Numerolog pertama di Indonesia versi Muri. Dan mungkin Korudi boleh memberikan sepatah kata mungkin sedikit mengenai kegiatan hari ini, boleh Korudi? Iya. Oke. Selamat ulang tahun Korudi. Ya, terima kasih atas. Saya sih sebenarnya kan tampilnya itu sebagai penonton aja ya, pengamat aja, karena memang jujur ilmu metafisika itu memang sesuatu hal yang menarik ya buat saya. Makanya senang nih di sini ketemu dengan Master Ferry yang sudah sering saya ikuti kelasnya dan menambah wawasan yang sangat-sangat besar buat saya. Dan juga hari ini saya bertemu dengan Miss Yasmin. Sepertinya kita sealiran nih, Miss Yasmin. Nah, apa yang disampaikan oleh Miss Yasmin itu tentunya juga satu pengetahuan yang baru ya buat saya ya. Karena memang sebagai manusia kita tidak berhenti untuk belajar. Tapi saya setuju kok sebenarnya bahwa metafisika itu bukan sesuatu hal yang persepsinya orang itu selalu mengatakan bahwa metafisika itu sebenarnya adalah klinik atau goib, ya kan? Nah, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya menurut pengamatan saya aja ya, pengalaman saya bahwa sebenarnya metafisika dengan supranatural itu sebenarnya adalah dua hal yang memang harus kita pisahkan ya. Kita harus pisahkan. Jadi kalau kita berbicara mengenai ilmu yang kasat mata, maka kita harus membedakan apakah ini adalah metafisika atau supranatural. Kalau misalnya nggak ada penjelasan ilmunya, terus kemudian tiba-tiba aja ngomong bahwa, besok nih,
kamu itu nanti akan kejadian ditabrak mobil misalnya. Taunya dari mana? Nggak berdasar kan? Nah, itu supranatural karena mungkin saja ada yang bisik-bisik kan. Tapi kalau ilmunya Pak Ferry, Ko Ferry ya saya panggilnya, ilmunya Ko Ferry, kayak Feng Shui reading atau ilmu cakra, ini sebenarnya kan adalah ilmu yang berdasarkan empiris ya. Artinya catatannya itu udah ribuan tahun gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian kita nggak pernah tahu apakah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu bisa menjadi satu sains ya. Bisa saja loh, ya kan? Hanya memerlukan satu kurikulum khusus saja. Seperti itu sih yang ingin saya tambahkan. Tapi senang saya hari ini ketemu dengan Ko Ferry lagi dan juga dengan Ibu Jasmine. Senang sekali kita. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol privat ya, Bu ya, Ko Ferry ya. Iya, Pak Rudi, selamat ulang tahun sekali lagi. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan suatu hari di Indonesia mungkin ada prodi metafisikanya. Nah, saya mau sekolah, saya mau daftar. Mungkin Pak Rudi gurunya, saya mau daftar, nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama mengajar lah. Mungkin Pak Ferry mungkin betul bisa kita bentuk satu institut metafisika mungkin ya dengan keahlian masing-masing. Karena ilmu ini kan bisa dipelajari ya, betul kan ya? Segala sesuatu yang bisa dipelajari itu ilmu ilmiah kan. Betul. Bisa saja loh satu waktu. Siap, ya kan? siap bergabung. Ya, baik. Jadi kalau namanya ilmu itu belajar terus, saya senang. Sampai hari ini saya masih tercatat sebagai mahasiswa yang sebentar lagi lulus, dan saya akan mendaftar lagi jadi mahasiswa di 2 kampus. Jadi namanya ilmu saya belajar terus. Jadi kata teman-teman saya itu mahasiswa abadi, jadi nggak pernah lulus saya, katanya begitu. Nah, jadi mudah-mudahan di Indonesia ada prodi metafisika ke depannya, saya sangat senang sekali, atau prodi Feng Shui. Nah, kalau di luar negeri seperti diketahui memang ada prodi Feng Shui dan prodi metafisika. Oke, terima kasih Pak Rudi. Saya kembalikan lagi kepada Pak Tony ya. Oke. Terima kasih Ko Rudi. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga sukses, bahagia selalu, panjang umur, dan sehat sentosa. Oke. Karena tadi juga sudah dari kita mendengarkan pendapat dari Ko Rudi, sekaligus ada pertanyaan dari Ko Rudi nih untuk Master Ferry dan Miss Jasmine, yaitu film-film silat zaman dulu. Film-film silat zaman dulu sering kita lihat ilmu totok yang bikin manusia diam bagai patung. Nah, apa benar ada ilmu seperti itu ya? Mohon pencerahannya. Mungkin silakan dari Ko Ferry. Oke, kalau secara teori itu memang ada di belakang leher katanya gitu. Tapi secara praktek saya belum mempraktekannya. Karena itu membuat satu orang menjadi kaku kan secara etika profesi nggak boleh kan gitu. Nah, itu saya belum mempraktekannya. Tapi secara teori memang ada titiknya. Nah, mungkin secara metafisika Miss Jasmine bisa kali ya. Atau silakan Miss Jasmine. Jadi misalnya ditotok atau dikirim energi, dia seperti patung jadi diam gitu, mungkin ilmunya Miss Jasmine bisa, atau teman-teman yang bisa, saya nggak bisa gitu. Silakan. Jadi begini, tadi saya mengatakan adalah ada salah satunya di cakra jantung ya. Saya mengatakan di situ adalah kasih sayang. Kenapa saya tidak mengatakan cinta? Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan Maha Pecinta gitu kan. Nah, di situ jadi di sini energi itu sangat lembut sekali, Bung Ferry gitu ya. Bukan untuk menyulap orang agar pingsan gitu, bukan begitu. Jadi setidaknya kebetulan tadi malam nggak tahu orangnya apakah ikut di sini atau tidak. Jadi kebetulan ada klien yang dalam kondisi kesakitan sekali di rumah sakit. Saya membantu dan alhamdulillah kondisinya bisa lebih tenang. Yang tadinya teriak-teriak kesakitan gitu, tidak bisa tidur, terus kemudian dia bisa lebih tenang, kemudian lebih bisa tidur nyenyak. Walaupun malamnya dia terbangun lagi dan panasnya kambuh lagi. Itu salah satu contohnya untuk kebaikan ya, bukan untuk silat betul, jadi untuk membantu gitu. Jadi bukan dibikin jadi patung gitu ya, tapi dibikin lebih tenang. Bukan. Gitu ya? Lebih tenang gitu, lebih tenang. Kalau yang jadi patung itu lain lagi alirannya. Lain lagi, bukan. Ya, tapi ada memang saya pernah dengar, tapi tidak saya tidak gitu.
Oke, jadi kalau itu ada, saya tidak bisa melakukan. Gitu. Mungkin orang lain yang bisa melakukan, silakan. Nah, tentang metafisika kembali lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan namanya fisika itu kan fisik kelihatan. Kalau metafisika itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan dan mungkin melalui teknologi ke depan bisa dilihat dengan alat tertentu. Gitu. Oke, silakan Pak Tony. Kembali lagi Pak Tony, silakan. Oke, terima kasih Ko Ferry, Miss Jasmine. Baiklah, ini saya merangkum di forum chat ada beberapa pertanyaan mengenai teori otak ya, tetapi kita bukan membahas mengenai teori otak ya, Ko Ferry ya. Ya, malam ini ya. Hanya sekilas saja. Kita ke arahnya metafisika dan mungkin Ko Ferry dan Miss Jasmine mungkin bisa diluruskan sekali lagi apakah mengenai pembelajaran metafisika ini, prodi metafisika ini, apakah pasti tentu berbeda dengan yang ilmu-ilmu yang orang-orang mungkin salah kaprah ya, mungkin apakah dihubungkan dengan perdukunan atau apapun itu. Saya merangkum dari forum chat, mungkin Ko Ferry atau Miss Jasmine bisa meluruskan kembali metafisika ini seperti apa. Silakan Ko Ferry. Oke, saya tambahkan sedikit tentang merujuk Kamus Besar lagi, metafisika kan hal yang tidak kelihatan. Kembali lagi, kadang-kadang ada perbedaan bahasa, perbedaan budaya yang mengatakan yang satu misalnya di Cina itu menjelaskan kalau misalnya seperti ini yang terlihat. Nah, ini terlihat bendanya misalnya apa? Kalau kita bilangnya gelas. Kalau di Cina bilangnya cung. Kalau di Inggris bilangnya cup. Apakah orang yang bilang cup ini salah, yang bilang gelas ini salah, yang bilang cung ini salah? Bendanya sama. Mungkin perbedaan seperti itu ada. Kemudian mengenai kita melihat pada zaman dahulu, orang yang membantu persalinan. Sebelum ada sekolah kedokteran, mungkin ada yang bilang itu tabib. Mungkin ada yang bilang itu dukun beranak. Tapi ketika ada sekolahnya, yang dulu dimulai dengan SPK, Sekolah Pendidikan Kesehatan, orang yang bantu persalinan. Kemudian berkembang lagi dengan bidan. Jadi bidan adalah seseorang yang membantu orang melahirkan. Nah, kalau zaman dulu dibilangnya dukun beranak. Apakah dukun beranak sampai hari ini masih ada? Masih ada. Di daerah-daerah terpencil masih ada disebut dukun beranak. Tapi apakah dia resepsi dukunnya itu seperti apa? Tapi kita di kota dengan adanya prodi kebidanan ini bilangnya seorang bidan, seseorang yang membantu persalinan, seseorang yang membantu untuk seorang janin, seorang bayi keluar dari ibu. Nah, itu mungkin contoh-contoh yang sangat simpel yang bisa saya jelaskan. Nah, lalu bagaimana dengan dulu ada namanya dukun bayi. Nah, jadi dukun bayi, persepsi zaman itu adalah orang yang mengobati bayi, orang yang mengobati anak-anak. Tetapi pada saat ini berkembang ada asuhan kebidanan yang mempunyai undang-undang kebidanan yang mempunyai kewenangan untuk membantu untuk tumbuh kembang anak. Kemudian di keperawatan juga ada. Jadi untuk bagaimana seorang anak itu keperawatan anak-anak itu juga ada ilmunya tersendiri. Nah, apakah pada zaman dulu itu dukun bayi seperti itu dengan kewenangan yang sama, hanya penamaan saja. Nah, itu menjadi satu introspeksi buat kita sendiri. Nah, apakah dukun beranak, dukun bayi itu melakukan hal-hal yang orang konotasikan dengan dukun yang disembur atau di jampe-jampe atau gimana? Nah, itu persepsi masing-masing. Nah, oke. Jadi mungkin bisa Yasmin mau menambahkan, silakan. Itu menurut saya, silakan. Nah, masih sebetulnya seperti itu gitu karena bahasa aja ya gitu. Dan saya lihat tadi seperti ada kata pembersihan. Salah satunya ini pembersihan pikiran kita gitu. Seperti saya melihat gambar tadi ya, gambar yang pertama gitu. Ada boneka, ada jarum yang besar gitu kan. Langsung disebutnya santet gitu. Itu bagaimana pikiran Anda untuk melihat sebuah boneka, apakah ini negatif? Pasti langsung negatif. Karena mungkin Anda terlalu banyak nonton film horor gitu ya. Jadi tersimpan di bawah alam sadar bahwa hal itu
konotasinya adalah negatif gitu. Padahal ini adalah pengobatan. Jadi itu masing-masing orang, antara yang tadi ada salah satu tentang yakin gitu, tentang yakinnya seperti apa. Kalau negatif ya akan jadi negatif, begitu Ferry. Jadi dukun atau apapun itu gitu ya, itu masing-masing bisa sama lah seperti tadi yang dikatakan, seperti itu Ferry. Oke, jadi menurut jadi persepsi masing-masing ya. Kembali lagi ke persepsi masing-masing. Ya. Oke, dari jawaban saya itu kembali lagi ke Pak Tony. Silakan Pak Tony. Oke, terima kasih Ko Ferry, Miss Jasmine. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan secara langsung dari Pak Rey Japasena. Halo Pak Rey, selamat malam. Siap, silakan Pak. Selamat malam Bro Tony. Nice to meet you again. Mantap. Sehat selalu Pak ya. Silakan Pak pertanyaannya. Selamat malam Ko Ferry, Miss Jasmine. Malam Pak Rey. Ketemu lagi kita, Miss Jasmine. Iya, terima kasih sudah bergabung. Begini, ini sangat menarik, terus terang sangat menarik ya. Satu tadi, pertama saya tertarik dari picture-nya, ada semacam boneka tertusuk. Bayangan saya langsung, ini seperti ilmu voodoo gitu ya. Ternyata kan transfer energi ya. Mohon pencerahan. Ini seperti di dalam apa yang kita informasi itu seperti ilmu voodoo gitu ya. Terus ya menanggapi tadi itu hal santet segala ya, menurut saya begitu. Jadi menurut saya seperti buku ya, semuanya putih. Kita melihatnya bagaimana kita kayak mungkin kayak transfer energi jarak jauh gitu ya. Mungkin kalau dipakai untuk hal yang negatif bisalah jadi santet. Tapi ternyata malam ini saya bisa mendengar dari keterangan dari Pak Ferry dan Miss Jasmine kan ternyata itu bisa digunakan untuk media penyembuhan atau hal-hal yang sifatnya positif. Nah tadi yang sudah saya chat itu ini tentu tidak bisa kita bisa menangkap atau bisa menyerap semua ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry maupun Miss Jasmine. Apakah mungkin ada mungkin kelas khusus webinar yang bisa membahas soal apa ya metafisis begitu ya? Karena ini it's gonna be helpful, bisa membantu orang untuk penyembuh people ya. Gitu. Mungkin obat apa ya medis begitu. Terima kasih Dr. Pak Ferry dan Miss Jasmine ya. Thank you so much. Oke, terima kasih Pak Rey atas pertanyaannya. Mungkin Ko Ferry, Miss Jasmine mungkin bisa dijawab apakah akan ada webinar khusus atau ada pelatihan khusus untuk mengenai kegiatan mengenai metafisika ini. Silakan dari Ko Ferry. Oke, terima kasih Pak Rey, itu salah satu ide yang sangat bagus sekali. Dengan saya sudah 4 bulan nggak kemana-mana. Padahal kerjaan saya itu setiap hari itu keliling Indonesia, kadang keluar negeri juga untuk ngajar memang. Nah, jadi mengajar apa? Ya, saya ngajar yang kelihatan aja. Jadi ngajar yang kelihatan itu ya akupuntur, akupressure, kemudian skill-skill yang digunakan memang di tenaga kesehatan. Jadi mengajar di kampus-kampus, di kebidanan, di keperawatan. Kemudian ngajar juga di komunitas kesehatan. Nah, itu memang yang saya ajarkan memang harus ilmiah dan sangat ada penelitian-penelitiannya semua. Jadi yang kelihatan-kelihatan aja. Nah, kalau yang saya ngajarkan itu biasanya untuk teori memang bisa melalui online atau webinar. Itu sudah saya lakukan di era tahun 90-an. Tahun 96 itu online sudah ada sebenarnya. Jadi menggunakan line telepon dan ada kamera dan pakai TV kan gitu. Tapi masih sangat terbatas sekali waktu itu. Nah, untuk yang kelas prakteknya ini memang ada kesulitan. Jadi ada tantangan tersendiri buat kita yang mengajarkan tentang untuk misalnya cara akupressure, cara menekan, cara teknik-teknik akupressure-nya, teknik jari punturnya yang saya brandnya jari puntur. Jadi bagaimana jari puntur itu bisa membantu induksi persalinan, bagaimana supaya meningkatkan kontraksi, bagaimana memperbanyak ASI untuk ibu yang
menyusui yang aslinya tersumbat. Nah, itu dengan cara-cara akupressure yang saya lakukan itu maupun akupuntur itu sangat luar biasa. Tapi harus praktek, harus ketemu tatap muka itu untuk prakteknya. Kalau teori bisa kita ajarkan. Nah, sedangkan untuk akupuntur itu sekarang itu sudah ada prodinya, jadi harus sekolah minimal D3 akupuntur. Jadi itu tidak sembarangan saya bisa ajarkan ke teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang memang lulusan akupuntur atau mahasiswa akupuntur bisa saya ajarkan untuk tusuk jarumnya. Kalau selain itu saya ngajarkan dengan akupressure-nya atau pijat atau urut atau totok. Kemudian ditambah lagi dengan ilmu hipnoterapi. Nah, itu bisa. Nah, ketika hipnoterapi digabung dengan titik-titik akupuntur itu menciptakan satu ilmu baru namanya hipnopuntur. Tahun 75 di luar negeri sudah ada ilmunya dan sudah dipraktekkan dan bukunya pun sudah ada. Nah, mengenai kapan kita akan belajar tentang metafisikanya, mungkin Miss Yasmin yang bisa menjelaskan. Silakan Miss Yasmin. Mungkin mau online atau pertemuan, saya nggak ngerti nih. Silakan. Ya, saya nggak tahu dengan kondisi yang seperti ini, sebetulnya biasanya meskipun offline pun, saya lebih banyak untuk bicara ya. Kalau semua latihan di offline itu, saya banyakkan dulu sampai betul-betul mengerti apa yang dimaksudkan. Jadi tidak ada syakwa sangka bahwa ini tuh apa sih gitu. Kok begini caranya, kok begitu caranya, apakah ini menggunakan janjinjun atau bagaimana gitu kan, sangat tidak sekali gitu kan, sangat tidak sekali. Ini mengaktifkan diri kita gitu kan, kemampuan diri kita gitu. Jadi kalau online mungkin bisa ya, mungkin bisa tergantung. Berarti mungkin Bung Ferry tahulah untuk mengatur itu, jadi mungkin saja bisa gitu untuk seperti itu. Entah kapan-kapannya ya tergantung yang memanage-nya lah ya gitu. Untuk sekarang ini belum sih, untuk sekarang dalam jangka waktu dekat ya gitu. Belum ini. Nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut mungkin ya Bung Ferry ya, seperti itu. Tadi pertanyaan untuk ada nggak latihan yang begitu kan? Ya, itu tergantung inilah. Oke, kalau untuk latihan online-nya mungkin latihan secara bersama untuk meditasinya atau atur napas atau fokusnya mungkin bisa dilakukan online ya. Memungkinkan ya? Iya, kalau tapi ya. Ini juga saya ingin mengadakan untuk Prameno. Ada nanti untuk Prameno. Oke, mungkin setelah COVID. Oke, mungkin setelah COVID ini sudah kondusif, jadi kalau selesai rasanya sulit ya, atau kita nggak tahu, itu tergantung nanti yang bagian yang lebih ahlinya, bagaimana COVID ini bisa hilang atau berkurang dari muka bumi ini. Nah, mungkin itu urusan yang lebih ahli lah yang menjelaskan. Tapi harapan saya COVID ini cepat berlalu dan situasi lebih kondusif sehingga aktivitas kita semua bisa lebih baik lagi, bisa di normal baru dengan menjaga jarak, tetap menjaga jarak, dan pelatihan-pelatihan itu tetap berlanjut karena beberapa pelatihan itu memang harus. Nah, mengenai ada pertanyaan yang sangat menarik tadi saya lihat di chat itu, bagaimana cara sih membersihkan cakra itu, Miss Yasmin? Atau mungkin seperti ini, misalnya kita melihat patung gitu, anggaplah ini orang gitu ya, kemudian mungkin kepala pusing, mungkin cakranya hitam atau gimana, warnanya mungkin disapu-sapu atau ditiup-tiup gitu, gimana penjelasan Miss Yasmin? Cara membersihkan cakranya, silakan. Oke. Membersihkan, terutama yang fisik ini sudah bersih dulu ya, gitu. Tadi dikatakan apakah dengan mandi, sikat gigi dan sebagainya, itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Badan harus dalam kondisi bersih gitu. Yang seperti tadi dijelaskan adalah membersihkan cakra dengan seorang pembimbing untuk membimbing mengarahkan bagaimana membulatkan energi sehingga menjadi bola yang bersinar, ya kan, dialirkan ke setiap cakra sampai menumbuhkan sesuatu yang hangat menyebar di tubuh. Itu baru bergerak. Maksudnya itu bekerja si energi itu ngalir gitu.
Bagaimana cara membersihkannya? Itu yang untuk cakra ya, begitu. Lalu olah jiwa, olah olahraga sudah jelas gitu. Olah pikiran, belum apa-apa seumpama ya. Kita mau berlatih nih, ingin sekali berlatih. Jangan-jangan ini pakai jin loh. Gitu. Jadi negatif keluar gitu. Dibersihkan, jangan ada seperti itu gitu. Begitu. Oke, jadi salah satu dengan membersihkan cakra itu dengan mandi, sikat gigi itu sudah tepat ya. Jadi bukan seperti pengakuan saya tuh bonekanya ditiup-tiup atau dibersih-bersihin, ini bukan ya Miss Yasmin ya? Bukan, itu dengan cara meditasi mengarahkan energi itu sendiri dengan memvisualkan, dengan dibimbing bagaimana caranya. Karena saya nggak mungkin sekarang saya melakukan dengan saya gitu. Seperti itu, Bu Ferry. Jadi ya, mungkin begitu. dengan latihan bersama gitu ya, dengan meditasi fokus. Iya, begitu. Kan ada bimbingannya ya kalau untuk itu. Oke, jarak jauh dengan bimbingan guru, dengan bimbingan ahlinya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi tuh, katanya mau dong dibersihin auranya. Mungkin di era COVID ini mungkin teman-teman yang praktek akupuntur pasiennya mungkin tidak sebanyak dulu. Kalau dulu bisa 100%, mungkin sekarang ini 20%, 30%, 40%. Nah, supaya pasiennya bisa ramai lagi, gimana nih Miss Yasmin? Biar auranya dibersihkan atau gimana mungkin maksudnya gitu? Gimana nih? Ini bagus sekali. Kalau memang bisa pasiennya jadi ramai lagi, ini pasti banyak nih yang butuh ini. Silakan. Tadi kan ada yang ditulis apa dirimu adalah apa yang kau pikirkan gitu. Kalau memang sekarang klinik saya sepi, terus hanya melamun dan sebagainya, tidak akan menyelesaikan. Latih dong kekuatan pikirannya gitu, rubah mindsetnya gitu kan. Hari ini tamu datang berbondong-bondong misalnya begitu, jadi selalu positive thinking gitu, itu utama sekali gitu. Kekuatan pikiran, bahkan istilahnya kiri kanan bisa kita afirmasi gitu, afirmasi dengan kenyamanan tempat klinik ini seperti apa, dibersihkan auranya. Bayangkan kita ini klinik, yang datang pasti yang sakit kan begitu ya, auranya aura orang sakit, bersihkan satu dulu, fisik dulu bersihkan gitu. Fisik dulu dibersihkan, kemudian auranya itu dengan kita bantu dengan meditasi, dengan mengatur pikiran kita, memanage pikiran kita begitu. Oke, jadi sangat mungkin dilakukan untuk membersihkan aura fisiknya, kemudian tadi ditambahkan aura ruangannya juga. Ini hal menarik nih. Jadi kalau memang aura ruangannya dibenerin, tapi pertanyaan saya, aura ruangan itu Miss Yasmin perlu ke ruangannya itu atau melalui mungkin misalnya dengan video call gitu, melihat ruangannya terus dibersihkan gitu, itu memungkinkan nggak atau gimana? Memungkinkan. Jadi dengan video call aja bisa ya? Memungkinkan gitu, seperti itu. Tapi dengan syarat satu, bersihkan dulu secara fisik gitu. Secara fisik dibersihkan, semuanya dibersihkan, lalu bisa untuk auranya diperbaiki. Nah, terus ada satu lagi teman-teman yang nanya, gimana sih Miss Yasmin cara afirmasikannya itu? Nah, mungkin bisa ditambahkan nggak? Caranya mungkin. Ya, yang mengenai tadi pembersihan diri fisik itu, cara afirmasinya itu tadi gimana gitu? Mungkin dicontohkan, kita praktekkan atau gimana? Yang paling sederhana, yang tadi afirmasi ya. Afirmasi ya, itu, bagaimana cara afirmasinya gitu? Ya, apa harapan kita? Nah, itu diungkapkan. Harapan kita tuh apa? Itu sebuah afirmasi. Misalnya satu orang sedang sakit, tadi kembali lagi sakit kepala itu ya. Jadi cara afirmasinya mungkin berpikiran, saya bisa sehat, atau mungkin gimana Miss Yasmin? Atau membayangkan orang sehat atau gimana? Kalau itu kembali lagi pada kekuatan pikiran ya. Misalnya afirmasinya bagaimana? Selain latihan yang khusus, gitu kan? Ada pelatihan yang khusus, itu penjabarannya terlalu meluas. Jadi afirmasi sekarang
kalau kita mengingat seandainya ada yang sakit, terus Bung Ferry jaraknya jauh, mungkin tidak bisa berangkat, apa yang Bung Ferry lakukan? Doa ya. Oh ya, salah Doa satu doa adalah juga afirmasi. itu energi loh, nggak kelihatan doa itu. Tapi kenapa ketika berdoa sesuatu bisa kejadian ya? Ya, apabila sekarang gini ya, itu doa juga afirmasi, salah satu dari afirmasi. Sekarang gini, Bung Ferry ingat saya, katakan begitu ya. Kemudian tiba-tiba saya tahu Bung Ferry. Artinya kita ada di frekuensi yang sama. Begitu Bu Ferry. Sering tahu terjadi, kita ingat seseorang, tiba-tiba orang itu telepon. Begitu. Itu Bung Oke. Ferry. Oke, salah satu cara afirmasinya seperti itu ya. Oh ya, satu lagi, ada yang tanya, kalau gitu lihat foto bisa nggak ya? Nah, kalau saya sebagai yang biasa praktek Feng Shui, atau untuk analisa suatu kondisi pasien ya, itu kalau melihat foto itu, sebenarnya foto itu kan 2 dimensi. Jadi foto itu lebih baik dari video. Video itu kan 3 dimensi. Tetapi lebih bagus lagi kalau ketemu, karena ketemu itu kan 4 dimensi atau mungkin 5 dimensi. Jadi disitulah ada perbedaan foto, video call, dan ketemu langsung. Kalau ketemu langsung itu lebih maksimal. Tapi di era COVID ini, ketemu kontak fisik itu kan kalau bisa dihindari gitu loh, kalau tidak dalam keadaan darurat ya. Jadi mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, kita bisa lebih memaksimalkan menolong orang. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kembali Pak Tony, silakan Pak Tony. Oke, silakan. Terima kasih Ko Ferry, Miss Jasmine. Izin, selanjutnya ada pertanyaan secara langsung sepertinya dari Ibu Siti. Halo Ibu Siti, bisa dengar saya? Ibu Siti Maskala. Sepertinya tadi Resen mau bertanya secara langsung, silakan. Ibu Siti Maslaka. Oke, sepertinya belum ya. Oke, mungkin next dulu. Ada pertanyaan kayaknya di Pak Tony di chat itu. Dari Pak Iwan Hardiawan. Tolong dijelaskan bagaimana cara membuka aura, karena cakra kan berhubungan dengan aura. Nah, semakin berat ini ya pertanyaannya ya. Silakan. Sebenarnya tentang aura itu 1 Agustus nanti. Saya akan berbicara tentang aura itu. Tapi sedikit menambahkan mungkin dari teman-teman, jadi nunggu ya, nanti kita ada berikutnya lagi di 18 Juli juga ada saya bersama Pak Denny Wong. Pak Denny Wong akan berbicara tentang akupuntur kecantikan bersama saya. Dan 1 Agustus itu saya akan khusus berbicara tentang bagaimana meningkatkan aura manusia. Karena pada tanggal 2 atau 3 Agustus itu bertepatan dengan bulan purnama. Jadi bagaimana cara memaksimalkan aura manusia supaya lebih terang auranya, lebih baik hidupnya, lebih sehat, rezekinya lebih banyak, lebih menarik. Nah, itu di tanggal 1 Agustus. Mandi cahaya bulannya istilahnya ya, Ko Ferry ya. Jangan kasih tahu dulu Pak Tony nanti. Jangan kasih tahu dulu. Bocor dulu. Nah, nanti mungkin Miss Jasmine bisa menambahkan sedikit tentang bagaimana melatih cakranya supaya cakranya ini kan jalannya maksimal, kemudian auranya lebih meningkat. Silakan Miss Jasmine. Oke. Itu tadi bilangnya apa? Membuka aura ya? Meningkatkan cakra untuk auranya lebih bagus gitu. Kalau tadi Miss Jasmine jelaskan kan sebelumnya cakra itu bisa dilatih kan gitu kan, supaya jalannya lebih bagus. Iya. Tadi katakan bagaimana cara membuka aura kan tadi gitu ya. Iya. Oke. Sebetulnya apa untuk membuka aura gitu. Sementara aura itu harus rapat ibaratkan begitu. Kenapa? Karena itu adalah selubung kita gitu. Di luar tubuh itu sangat tipis sekali gitu. Kalau seandainya itu terbuka, Anda sakit. Mungkin yang dimaksudkan adalah mengaktifkan aura gitu, sehingga di auranya bersinar gitu. Bukan berarti kita kayak lampu, tapi orang itu nyaman bicara dengan kita gitu kan, seperti itu ya maksudnya. Pembersihan aura biasanya dibantu oleh seorang praktisi gitu. Namun bagi seorang meditator yang mempelajari lebih dalam lagi, itu bisa untuk membersihkan auranya sendiri. Dengan apa? Misalnya dengan membersihkan
cakra mini. Cakra mini itu misalnya di wajah ya gitu, di wajah. Di sini tuh ada cakra mini. Gitu. Ada beberapa cakra mini. Nah, itu diaktifkan di situ. Dibersihkan dengan memang kalau untuk praktisi dia akan membuka kemudian gimana caranya untuk ini ya dibersihkan dengan cara seorang praktisi. Di situ memang ada untuk dibuka auranya untuk kemudian ditutup kembali setelah dibersihkan di cakra mini. Cakra mini terutama yang letaknya di wajah. Begitu Bung Ferry. Ada yang nanya mengaktifkan apakah sama dengan totok aura gitu, maksudnya gitu. Ada yang nanya seperti itu. Mungkin dengan totok aura ya. Totok aura kalau memang mengetahui cakra mininya bisa sama gitu. Totok aura, banyak sekali orang mengatakan totok aura tapi ternyata totok wajah ya. Oke. Gitu. Kalau totok wajah dengan totok aura beda gitu, beda. Kalau totok aura itu ada yang membukanya gitu. Ada sistem membukanya, kemudian nanti akan mengembalikan lagi untuk menutup aura itu supaya tidak bocor. Di situ pengaktifan cakra ini. Oke, kalau yang saya lakukan untuk membuka aura itu salah satunya ya dengan berjemur matahari itu berjemur cahaya bulan purnama itu kata Pak Tony itu udah kasih bocoran itu kan. Nah, itu salah satu yang saya lakukan supaya auranya lebih bersinar. Nah, banyak tentang macamnya. Ya, banyak caranya sebenarnya, tapi akan kita bahas lebih lanjut lebih dalam aura itu nanti deh 1 Agustus ya. Oke. Ya, terima kasih malam ini Malam ini saya ada melihat dosen-dosen saya, Ibu Sri Yatun ya, terima kasih ya sudah masuk. Ini guru-guru saya banyak sekali di sini, jadi saya harus lebih hati-hati nih bicara kayaknya. Jadi supaya apa yang diajarkan guru saya itu betul saya amalkan gitu. Terima kasih. Kemudian Halo Ko Ferry, apakah masih kedengaran? Oke, silakan. Sepertinya silakan Pak. Oke, siap. Oke Ko Ferry, ini ada pertanyaan titipan dari Pak Hendra dari Green Lake. Nah, untuk Ko Ferry dan Miss Jasmine, apakah Miss Jasmine dan Ko Ferry bisa membantu membersihkan energi negatif kiriman orang? Misalnya, contoh ada orang sirik sama usaha kita lalu kirim energi negatif. Nah, mungkin menurut Ko Ferry dan Miss Jasmine bagaimana tuh? Apakah bisa atau tidak? Silakan. Oke, sebenarnya kalau melalui akupuntur nggak bisa. Kalau melalui praktek Feng Shui yang saya lakukan ini sedikit di luar materi, itu bisa pembersihan dengan di kesempatan lainnya akan saya bahas. Kalau secara metafisika mungkin Miss Jasmine bisa menambahkan. Jadi ada orang sirik sama dia gitu. Kemudian usahanya jadi bangkrut atau nggak berkembang. Mungkin secara yang Miss Jasmine lakukan bisa, silakan Miss Jasmine. Kalau saya sih Feng Shui-nya misalnya letaknya, mungkin barang-barang yang apa yang harus diletakkan supaya mendatangkan Feng Shui-nya lebih menarik. Kemudian dengan air mancur, atau mungkin dengan membersihkan aura dirinya dengan akupuntur supaya di titik-titik cakra yang 7 itu ditusuk jarum. Itu yang saya lakukan seperti itu. Tapi kalau yang Miss Jasmine lakukan mungkin berbeda. Silakan Miss Jasmine. Mungkin ini lebih masuk lagi ke dalam ya, gitu ya. Bagaimana tentang membersihkan aura negatif yang kiriman orang gitu ya. Ya, orang sirik sama dia jadi kalau yang seperti itu dia akan berjalannya melalui darah gitu kan, melalui darah. Lalu kita bisa melihat kasusnya di mana dulu gitu kan. Kadang-kadang kan orang tuh ada sakitnya, ada yang diderita sakitnya mungkin di ujung kaki atau di mana gitu kan, seperti itu, atau di lumpuh atau seperti apa. Nah itu dilihat. Biasanya mereka bermain di area darah itu kan mengalir ke seluruh tubuh gitu. Nah dikuatkan di darahnya gitu. Nah, terus saya melalui akupuntur sangat bisa gitu.
dengan meningkatkan chi-nya gitu di setiap titik-titiknya yang dibutuhkan begitu kalau saya seperti itu. Kemudian di ajna dan cakra mahkota dikuatkan. Kenapa? Karena yang diserang juga pikiran, jiwanya. Yang utama sekali adalah itu cakra ajna dan mahkota. Gitu. Pembersihan di situ harus dikuatkan. Dan kalau perlu ditambah power kan kalau seumpama dibantu dengan hal yang lain ada dibantu dengan ion, dibantu dengan apalah banyak sekali cara-cara seperti itu. Begitu Bung Ferry. Oke, jadi kalau ada yang kena santet, kena guna-guna, orangnya sakit, kemudian usahanya nggak berkembang atau bangkrut, cari Miss Yasmin itu. Nah, kalau cari saya tusuk jarum orang ya kan gitu. Nah, jadi dengan cara yang berbeda, yang penting tujuannya kan tercapai. Oke, Pak Tony, saya kembalikan. Siap, terima kasih Ko Ferry, Miss Jasmine. Kita akan kilas balik sedikit tadi ke materi yang membahas mengenai transfer energi. Nah, menurut Ko Ferry dan Miss Jasmine, ini ada pertanyaan dari Ibu Alexia Wispranti. Kalau kita tidak kenal dengan orang itu, apakah bisa terjadi transfer energi? Ataukah transfer energi itu sebenarnya cuma bisa sama orang yang kita kenal gitu? Silakan Ko Ferry, Miss Jasmine. Oke, kalau saya secara umum begini, ketika bertemu dengan seseorang yang baru ya, walaupun baru, tetapi kadang-kadang kok ada yang rasa ketemu orang baru si A itu rasanya kok dekat. Ketika berbicara rasanya nyaman. Nah itu saya artikan itu transfer energi dan aura yang baik. Nah, kemudian ada juga ketika bertemu dengan si B, misalnya saya dengan orang yang baru, kok lihat mukanya itu nggak enak ya, atau kok lihat mukanya itu hitam ya. Nah, saya nggak bisa melihat auranya hitam apa enggak, tapi saya melihat kok orangnya nggak enak gitu. Jadi merasakan, terus ketika ngomong itu kok nggak nyambung ya. Nah itu Jadi bukankah itu suatu kekuatan juga gitu, itu kan energi juga seperti itu. Bisa, itu bisa. Apalagi dibantu dengan mungkin foto, gitu kan, foto. Jadi kita tahu oh ini kemudian orangnya, gitu kan, nama orang, gitu, nama orangnya bisa. Saya kira bisa. Begitu. makanya mungkin zaman dulu orang itu nggak boleh ngasih foto, mungkin maksudnya itu kali ya. Jadi foto itu bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif. Mungkin seperti itu ya, Miss Yasmin ya? Iya, kalau tergantung tujuannya ya gitu. Bisa saja gitu. Seperti itu. Ya, Bahkan kalau zaman dulu sih telapaknya ya. aja bisa gitu loh. Oh, jadi bekas telapaknya aja sebenarnya bisa gitu ya, energi yang tertinggal Bisa. di telapak itu ya. Oke. Nah, itulah yang hal-hal yang metafisika yang nggak kelihatan itu, tapi bisa dirasakan. Jadi mungkin seperti itu ya, energi itu ada. Oke. Oke, kembali Pak Tony ya. Siap. Oke, izin Ko Ferry, Miss Jasmine, karena tidak ada pertanyaan lagi di forum chat, mungkin pertanyaan terakhir dari saya boleh ya, Miss Jasmine, Ko Ferry ya? Ayo, Oke. ya. Jadi kan pembahasan kita kan itu tadi kan saya juga belajar di sini dari Ko Ferry, dari Miss Jasmine, dan saya menemukan mengenai pembelajaran meditasi. Nah, menurut Ko Ferry, Miss Jasmine, di tengah pandemi seperti ini, meditasi seperti apa yang bisa kita lakukan nih untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya yang bisa dilakuin di rumah itu, contoh meditasinya seperti apa dan tujuannya apa gitu. Silakan Ko Ferry, Miss Jasmine. Oke. Di sini ada guru saya juga, Pak Sanoto, ini gurunya meditasi Indonesia itu, Gensi Yuching itu. Nah, jadi itu tiap malam melakukan meditasi bersama. Nah, malam ini spesial dia ikut, dan teman-teman yang lain yang biasa meditasi bersama malam ini ikut di sini. Terima kasih sudah bersedia. Jadi tiap malam itu kita ada grup meditasi. Jadi kita melakukan grup meditasi itu di rumah masing-masing online jadinya.
Jadi kita ada grupnya, nanti kalau mau bergabung boleh, nanti saya kasih supaya bisa bergabung dengan guru-guru saya. Oke, jadi melakukan meditasi bersama. Yang di kampus dulu kita sering melakukan bersama, latihan bersama. Jadi caranya yang paling sederhana adalah boleh duduk santai, boleh di bangku, boleh di lantai. Kemudian yang paling penting adalah harus bisa membuang napas, kata guru saya. Jadi ketika meditasi itu harus bisa membuang napas. Nah, jadi ketika kita tarik napas dari hidung, nah kita harus bisa membuang napasnya. Lah kalau nggak bisa buang napas kan mati kita. Nah, jadi paling utama harus bisa membuang napasnya melalui hidung lagi. Jadi berdiam diri, duduk saja santai, mau bersandar boleh, mau nggak bersandar boleh, narik napas dari hidung. Terus hembuskan dari hidung juga. Nah, biasa kita lakukan bertahap. Dari setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, 3 jam. Nah, secara anatomi tubuh, ketika kita menarik napas, tentunya menambah jumlah oksigen ke dalam paru-paru kita. Nah, ketika kita menarik napas, paru kita akan mengembang. Nah, kemudian kita hembuskan kembali. Nah, jadi terjadi pertukaran oksigen di paru-paru kita, oksigen yang masuk, CO2 yang keluar. Nah, kalau banyak CO2, mati kita. Nah, itu salah satu manfaatnya, supaya kita bernapas untuk hidup. Otomatis, kalau lebih dalam lagi, nanti ikut kelasnya. Ada. Nah, mungkin dari Miss Yasmin, silakan. Tentang meditasinya, silakan. Oke. Pada saat masa pandemi seperti ini, meditasi apakah yang dilakukan? Yang saya dengar seperti itu ya. Satu, kalau lebih baik meditasi ruh, gitu. Meditasi ruh, maksudnya adalah rohani, meditasi rohani. Seperti apa meditasi rohani? Untuk setiap orang yang memiliki keyakinan, silakan untuk yang Muslim, untuk yang Katolik, untuk yang Protestan, Hindu, dan Buddha. Anda masing-masing memiliki meditasi, yaitu dengan ibadah. Kuatkan di situ, lebih mesra lagi dengan Tuhan. Tidaknya di situ akan membersihkan aliran-aliran yang tersumbat di tubuh. Kemudian bisa dilakukan dengan cerita di Bung Ferry bilang, dengan duduk, dengan berbaring, itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah meditasi mengalirkan energi kepada bumi. Bumi kita sedang sakit. Bagaimana memberikan energi kita? Kali-kali kita kasih ke bumi, jangan buang sampah aja gitu. Kali-kali kita kasihkan energi ini ke bumi. Mungkin kalau ditanyakan bagaimana caranya, mungkin nantilah kalau seumpama kita masih ada kesempatan untuk kita bincang-bincang bersama, mungkin bisa kita sama-sama lakukan seperti itu, Ferry. Oke. Terima kasih, Ko Ferry, Miss Jasmine. Terima kasih. Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau mengikuti, betul ya Ko Ferry, yang mau mengikuti komunitas meditasi ya. Ini di forum chat ada nomornya, nanti 0812. Ada. Nah, 0812 8657 6168. Bisa lihat ya, di itu nomor ya, itu nomor saya. Itu nomor saya, nanti saya akan berikan bergabung dengan grup guru saya Pak Sanoto di grup meditasi. Grup meditasi internasional itu ya, silakan. Terima kasih. Oke, siap. Baiklah, terima kasih Ko Ferry, Miss Jasmine. Mengenai pembahasan kita hari ini, normal baru dengan neo akupuntur. Real or fake. Oke, boleh silakan statement terakhir, closing statement dari Ko Ferry dan dari Miss Jasmine, silakan. Dimulai dari Ko Ferry. Oke, di era tatanan hidup baru itu, biasakanlah diri untuk mengikuti perubahan zaman dengan cara protokol-protokol yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau pakarnya. Jadi semoga COVID ini cepat berlalu, semoga aktivitas kita
bisa kembali lagi dengan tatanan normal yang baru, dengan rezeki yang baru, dengan keahlian yang baru. Dan semuanya semoga dimudahkan, diberikan kekuatan, dan diberikan yang terutama sehat. Harus sehat semua. Terima kasih dari saya. Silakan Miss Yasmin. Mari kita sama-sama untuk membangun diri, memperkuat diri dengan meditasi, menerima pelajaran dalam pembersihan pikiran untuk mencapai kesehatan yang bisa kita pertahankan saat ini, begitu. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang mungkin saya tidak sengaja untuk mengucapkannya. Gitu. Terima kasih. Oke. Baiklah, terima kasih Master Ferry Wong, Miss Jasmine, kedua narasumber kita yang merupakan ahli dan pakarnya di bidangnya masing-masing. Untuk pertemuan kita sore hari ini, malam hari ini maksud saya spesial, yaitu bulan 7, tanggal 7, jam 7 kita mulainya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, izin akan ada sesuatu yang akan kita tayangkan. Nah, bisa dilihat di layar masing-masing. Nah, ya, khusus untuk salah satu Happy birthday, tamu Korudi kita, Gunawan. Happy birthday. Korudi Kita nyanyi nggak? Gunawan. Thank you. Kita nyanyi nggak? Boleh. Kita nyanyi. Ayo, Ko Ferry pimpin dong. Ayo dong, boleh dong. Kita pakai bahasa apa? Indonesia, Inggris, Cina, Jawa. Gimana? Bebas. Cincai. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Selamat ulang Oke, tahun ya. oke. Kita mulai ya. Oke. Selamat ulang tahun kami ucapkan. ucapkan secara virtual. Oke. Terus gimana tuh? Saya lupa itu gimana. Arudi silakan teruskan. Ini pertama kali Selamat dirayakan di panjang webinar umur. ini ya. Ulang tahunnya pertama kali nih. Makanya Webinar nih. ini new normal ini. New normal, betul. Dirayakan orang se-Indonesia nih dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, atau mungkin dinyalakan mic-nya. Apa? Katanya ada teman kita dari Singapura dan Hong Kong ini, Pak Rudi. Oh, wow. Artinya dirayakan di seluruh dunia ini ya jadi. Iya. Oke, mungkin kita mau nyanyi lagi nggak? Saya kurang hafal itu. Mungkin kita boleh foto bersama, mungkin boleh. Oke, Nah, Pak Rudi. foto virtual. Selamat ya. Selamat Ya, lagi kita. Iya. Izin Ko Pak Rudi. Ferry, Miss Jasmine, Ko Rudi. Oke. Ya, Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ko Rudi Gunawan ya. Luar biasa, Kamsia. mantap. Secara virtual. Itu Mungkin kita tutup feng shui dengan foto wajahnya bersama ya. hoki. Waduh, Iya. dapat pujian nih dari ini. Dari ahli feng shui wajah. Iya. Oke. Ko Ferry, Miss Jasmine, izin kita foto bersama ya, boleh ya? Oke, ayo. Saya bantu. Oke. Silakan Bapak Ibu yang bisa yang bisa nyalakan kameranya, silakan boleh, monggo. Yang tidak bisa mungkin karena sedang tiduran atau sedang melakukan aktivitas pribadi, monggo silakan. Nah, ini ada. Boleh. Kami ucapkan selamat datang. Nah, dari tadi beliau sudah memantau dari awal hingga akhir. Pak Doni De Keizer, CEO Komunikasi. Thank you, Ko Ferry, Miss Jasmine. Terima kasih. Saya belajar tadi banyak. Kamsia, thank you. Giliran mau foto baru muncul. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu dari posisi yang nyaman lihat ke kamera. Saya akan dalam hitungan ketiga saya screenshot ya, kita foto virtual. Oke, senyum semua. 1. Oke. Kita tunggu dulu nih, ada beberapa masih lagi proses nyalain. Oke. Bentar ya. Silakan Bapak Ibu dinyalakan videonya. Kita foto bersama. Oke. Nah, ini sudah semakin banyak yang menyalakannya, mantap. Oke. Dan informasi Bapak Ibu, bulan 7, tanggal 7, jam 7, dan tadi pesertanya mencapai 77 juga loh. Oh, oke. Hebat ya. Luar biasa. Saya pikir 777, Pak Tony. Kebanyakan 7 tuh jadinya, Master Ferry. Oke. Oke. Kita foto bersama ya, dalam hitungan ketiga. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua, ada 3 layar ini. Silakan. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Layar ketiga. Banyak layarnya. Oke. Senyum ya.
1, 2, 3. Oke, udah semua. Mungkin Bro Doni, berikutnya happy saya birthday. Sehat terus ya. Ya, terima kasih, Bro Doni. Tadi harusnya disuruh nyanyi sama Tony tuh. Aduh, saya Gitu ya? dikerjain nih sama CEO-nya. Tapi versi Makassarnya. versi Makassar makan soto Makassar kita nanti, Pak. Jangan bilang coto lah, Mantap. Ko Ferry. Itu yang namanya Mungkin lain kali lebih ramai kita. Mungkin biar lain kali pesertanya lebih ramai, kayak saya kasih hadiah buku saya kali ya. Boleh tuh. Boleh. Mantap. Nah, itu baru Oke. pesertanya bisa 777 kok, Ferry. Tapi door prize-nya nggak 777 loh ya. ya kita pikirkan di tanggal 18 ya, mudah-mudahan ya kita kasih door prize ya. Nanti Pak Tony bisa bantu ya. Siap, laksanakan kok, Ferry. Aman. Saya kirimkan ya. Oke, terima kasih. Oke. Baiklah, sekali lagi Ya, terima thank you kasih semua. Bapak Ibu, teman-teman Thank you, semuanya. Tony. Terima kasih. Mohon pamit dulu ya. Ya, thank you. CC semua ya, CC semua sudah bersedia. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Terima kasih Ibu. Ya. Makasih ya. Itu Miss Yasmin lain kali mau bawa tentang main kartu itu gimana Pak Tony tuh? Boleh nggak tuh? Tinggal diatur. Boleh tuh. Tinggal diatur. Jadi